Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Siti Solihah. Di sini saya akan membahas materi mengenai manajemen perubahan yang berjudul model ADKAR dan model roadmap. Baik teman-teman, model ADKAR digunakan untuk membantu organisasi dan individu dalam menghadapi perubahan dan mencapai hasil yang diinginkan. Model ADKAR adalah model perubahan yang dikembangkan oleh Brodsky. Nah, di sini terdapat penjelasan setiap elemen dalam model ADKAR. Nah, di sini ada A, yaitu awareness atau kesadaran. Tahap pertama dalam model ADKAR maksudnya adalah menciptakan kesadaran tentang perlunya perubahan. Nah, ini melibatkan memahami alasan dibalik perubahan, dampaknya, dan kebutuhan untuk mengadopsi perubahan tersebut. Ada juga D, yaitu desire atau keinginan. Nah teman-teman, setelah memiliki kesadaran tentang perubahan, kita perlu memiliki keinginan atau motivasi untuk menerima perubahan tersebut. Nah, elemen ini melibatkan mengidentifikasi manfaat pribadi dari perubahan dan memahami mengapa perubahan tersebut penting. Selanjutnya K, atau knowledge, pengetahuan. Nah, kita sebagai individu perlu mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan. Nah, ini melibatkan seperti memberikan informasi yang relevan, pelatihan, dan pendidikan kepada individu untuk memahami bagaimana melakukan perubahan. Ada juga A atau ability, maksudnya itu kemampuan ya. Nah teman-teman, setelah memperoleh pengetahuan, individu perlu mengembangkan kemampuan atau keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan, seperti memberikan pelatihan praktis, pengalaman, dan dukungan yang diperlukan untuk individu agar secara efektif menerapkan perubahan. Dan yang terakhir ada juga R atau reinforcement, maksudnya itu penguatan. Nah teman-teman, tahap terakhir dalam model ADKAR adalah penguatan, atau maksudnya itu memastikan bahwa perubahan yang diadopsi tetap berkelanjutan. Nah, ini seperti memberikan penguatan positif, pengakuan, dukungan terus-menerus kepada individu atau kelompok untuk mempertahankan perubahan yang telah dilakukan. Nah teman-teman, model ADKAR membantu organisasi dan individu dalam memahami dan mengelola perubahan dengan cara yang struktur. Dengan memperhatikan setiap elemen dalam model ADKAR, organisasi dapat meningkatkan peluang kesuksesan dalam mengimplementasikan perubahan yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya model roadmap kepemimpinan perubahan. Nah teman-teman, roadmap kepemimpinan perubahan bisa kita baca di sini adalah rencana strategis yang menggambarkan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi atau lingkungan. Nah, di sebelah kanan ini adalah roadmap kepemimpinan perubahan dalam organisasi, yaitu 1. Memahami pentingnya kepemimpinan perubahan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada dalam organisasi. Lalu, mengidentifikasi peran dan tanggung jawab pemimpin dalam mengelola perubahan. Yang terakhir, membangun kompetensi kepemimpinan perubahan seperti kemampuan beradaptasi, mengelola ketidakpastian, dan memotivasi orang lain. Oke teman-teman, selanjutnya ada karakteristik kepemimpinan perubahan. Di sini ada kepemimpinan transformasional. Nah, karakteristik ini seperti memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk berubah melalui visi yang kuat dan perilaku yang konsisten. Lalu, kepemimpinan kolaboratif. Nah, kepemimpinan karakter ini membangun kerjasama dan keterlibatan dalam proses perubahan dengan melibatkan semua pemangku kepemimpinan. Dan kepemimpinan inovatif dengan cara mendorong inovasi dan pemikiran kreatif dalam menghadapi perubahan. Nah, teman-teman, di sini ada perbedaan manajer dan pemimpin, yaitu untuk manajer.
bertanggung jawab untuk mengelola tugas sehari-hari, merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan serta mengendalikan. Nah, untuk memimpin yaitu memimpin dengan visi, memotivasi, menginspirasi dan mengarahkan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya ada tahap implementasi DABDA. Ini merupakan tahap kesedihan ya teman-teman. Nah, ada 5. Yang ke-1 ada tahap denial atau penyangkalan. Nah, orang-orang mungkin menolak atau tidak sadar akan kebutuhan perubahan, ataupun mereka akan berpura-pura tidak ingin tahu dan tidak ingin mengakui, sehingga mereka menyangkal dengan apa yang mereka punya. Lalu selanjutnya ada tahap anger atau kemarahan. Orang-orang mungkin akan merasa marah atau tidak puas dengan perubahan yang diusulkan. Nah, sebuah tahapan ketika kita melakukan pelampiasan atas emosi yang muncul. Nah, pada tahap ini kita bisa saja melampiaskan amarah kita kepada orang yang sedang berada di sekitar kita, kepada benda mati ataupun kepada diri sendiri, sehingga kita perlu waktu untuk mengendalikan emosi kita. Lalu ada tahap bargaining atau tahap tawar-menawar. Nah, orang-orang mungkin mencoba mencari alternatif atau tawar-menawar dengan perubahan yang diusulkan. Misalnya, orang yang sakit mungkin akan berjanji kepada Tuhan dan diri sendiri untuk lebih sering beribadah apabila penyakitnya disembuhkan. Nah teman-teman, tahap ini mungkin akan membantu menunda sakit, sedih, dan bingung. Selanjutnya ada tahap depression atau depresi. Nah, tahap ini merupakan tahap yang mungkin sulit ya teman-teman, karena semua hal negatif seakan terkumpul apabila kita sedang depresi. Orang-orang mungkin merasa sedih atau putus asa menghadapi perubahan, dan mungkin apabila kita sulit menghadapinya, kita perlu meminta bantuan juga ke seorang ahli atau psikolog. Lalu yang terakhir ada tahap acceptance atau penerimaan. Nah teman-teman, orang-orang mulai menerima dan beradaptasi dengan perubahan yang diusulkan. Nah, pada tahap penerimaan ini kita mulai menerima bahwa hal buruk memang telah terjadi dan mulai untuk memahami arti permasalahan tersebut bagi hidup. Nah teman-teman, 5 teori tahap kesedihan yang tadi disebutkan memang tidak dapat diterapkan kepada semua orang. Tetapi teman-teman, hadapi tiap-tiap tahapan dengan perlahan dan beristirahatlah sejenak ketika semuanya membuat kita merasa lelah. Selanjutnya kita akan bahas tentang 8 tahap model perubahan Kotler. Yang pertama ada membangkitkan urgensi create of sense of urgency atau membangkitkan urgensi. Nah, maksudnya itu mengkomunikasikan dan menjelaskan mengapa perubahan penting bagi organisasi. Nah, hal ini bisa dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, serta menggambarkan konsekuensi dari tidak melakukan perubahan. Lalu yang kedua ada membentuk tim yang kuat atau form a powerful coalition, yaitu membentuk tim yang kuat yang terdiri dari individu-individu yang memiliki kekuasaan, kredibilitas, dan kemampuan untuk mempengaruhi perubahan. Nah, tim ini akan bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan perubahan. Lalu ada juga creative vision and strategy atau menciptakan visi dan strategi. Nah, maksudnya itu mengembangkan visi yang jelas dan menarik tentang masa depan yang diinginkan setelah perubahan terjadi. Nah, visi ini harus memotivasi dan menginspirasi karyawan untuk berpartisipasi dalam perubahan. Selain itu, perlu juga merumuskan strategi yang jelas untuk mencapai visi tersebut. Lalu ada communicate the vision atau mengkomunikasikan visi perubahan secara terus-menerus dan efektif kepada seluruh organisasi.
Nah, hal ini penting untuk memastikan pemahaman dan dukungan semua anggota organisasi terhadap perubahan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada empower others to action atau memberdayakan orang lain untuk bertindak. Nah, ini tuh mendorong karyawan untuk mengambil tindakan konkret dalam mendukung perubahan. Ini juga melibatkan sumber daya, pelatihan, dan wewenang kepada karyawan agar mereka merasa memiliki tanggung jawab dan kekuatan untuk berkontribusi dalam perubahan. Selanjutnya ada plan for and create short term wins atau merencanakan dan mencapai kemenangan singkat. Maksudnya itu membuat rencana tindakan yang memungkinkan mencapai kemenangan singkat dalam waktu yang relatif singkat. Maksudnya itu kemenangan singkat ini akan memberikan motivasi dan kepercayaan kepada karyawan bahwa perubahan yang diusulkan adalah mungkin dan juga bernilai. Selanjutnya ada build on change and consolidate the gains. Nah, menggunakan kemenangan singkat sebagai landasan untuk melanjutkan perubahan yang lebih besar. Hal ini tuh melibatkan pengatasian hambatan yang mungkin muncul serta memastikan bahwa perubahan yang dicapai tetap berkelanjutan dan terintegrasi ke dalam budaya organisasi. Yang terakhir ada anchor the change atau mengkonsolidasikan perubahan yang dicapai. Maksudnya itu menyelaraskan perubahan yang telah dicapai dengan sistem, struktur, dan budaya organisasi. Tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa perubahan yang telah dilakukan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara kerja dan operasi sehari-hari organisasi. Nah teman-teman, model ADKAR dan model perubahan Kotter ini memberikan panduan yang komprehensif untuk mengelola perubahan dalam organisasi. Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, organisasi dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam menghadapi perubahan. Baiklah teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.